Nyanyikan dari awal, kau sungguh tiada, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga, kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi dari awal, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu
awal, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi, begitu mengasihi. Kau Tuhan yang pulihkan seluruh kehidupanku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan yang memulihkan, yang memberkati keadaan kami, yang menuntun kami di rencana-Mu, rencana ilahi-Mu yang dunia tak bisa berikan. Kami bersyukur, jiwa kami bersorak-sorai atas pemilihan yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan, mulia nama-Mu. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Sungguh tiada yang seperti kami kagumkan Engkau, Yesus Tuhan namanya. Yesus Tuhan namanya yang memberkati kami, menerima kami apa adanya. Kami berjanji memuji menyembah-Mu setiap waktu, selamanya seumur hidup kami. Karena tiada satu orang pun yang bisa memperhatikan, mengasihi, melindungi, memberkati kami selain Yesus. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Yesus Tuhan, sungguh tiada yang seperti-Mu. Sungguh tiada yang seperti-Mu memperhatikan kami setiap waktu, setiap saat. Haleluya, Engkaulah jaminan bagi kami di saat-saat firman-Mu ya dan amin-Nya. Haleluya. Kita akan terima firman Tuhan malam hari ini. Kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan dari hamba-Nya yang Tuhan sudah percayakan malam hari ini. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
inilah yang kupunya, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana-ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih. Pak, suara udah cukup terdengar? Ya, jelas Pak. Mas, ya. Iya, gitu. Oke, malam ini saya ingin sedikit bicara tentang Roh Kudus sebagai pribadi. Banyak anak-anak Tuhan melihat dia sebagai kuasa semata-mata. Betul. Waktu dia perkenalkan dirinya sebagai Elohim, dia perlihatkan kuasanya. Ya, dia ciptakan langit, bumi, dan isinya. Lalu dia membuat Raja Saul bernubuat. Waktu roh dia turun ke atas Saul, dia membuat Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Waktu Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Tapi bagaimana kita melihat orang Israel berubah kan? Mereka udah lihat kuasanya, Laut Merah dibelah, tidak punya makan, Tuhan curahkan mana, masih kurang air, cukup berkata kepada gunung batu keluar airnya, ya. Mereka udah melihat semua kuasanya, tapi tidak berubah. Kenapa? Ya, tandanya bahwa mereka tidak berubah. Waktu Musa naik ke atas gunung, cari pengen kenal Tuhan, kan mereka bilang, Harun, ayo bikinin lembu emas, biar dia yang mimpin kita. Jadi sifat pemberontakan itu belum hilang, karena hanya melihat kuasanya. Nah, bagaimana kita bisa berubah? Kalau kita kenal dia sebagai kasihnya. Roh Kudus adalah pribadi Allah ketiga. Kita tahu Bapa, Anak, Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus adalah Esa. God is love. Ya, Allah adalah kasih. Nah, Bapa itu perjanjian lama. Ya. Orang bikin salah sama dia, upah dosa itu maut. Ya, hukuman langsung. Tuhan Yesus, waktu orang menghujat dia cuman menghardik, dia kasih ingat, kamu, ya orang Farisi, kamu begini. Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus, dia satu pribadi yang seperti merpati. Merpati itu apa bedanya dengan burung-burung lain? Merpati tidak punya limpa. Ya, limpa itu yang mengandung pahit. Jadi Roh Kudus itu tidak bisa simpan kepahitan. Dia nggak bisa simpan itu karena dia itu amat lembut. Karena itu dia diperagakan sebagai merpati. Merpati tidak punya ganjelan, tidak punya kepahitan. Dia hanya dapat mengasihi. Tapi Roh Kudus juga sangat halus perasaannya, dia gampang didukakan. Nah, sore ini saya ajak kita melihat
Roh Kudus sebagai pribadi terhadap Bapa. Pertama, Roh Kudus memiliki intelektualitas melebihi siapapun karena dia bisa mengetahui isi hatinya Bapa. Ya, di 1 Korintus 2 ayat 10 katakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, huruf besar, Roh Kudus, sebab Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Roh Kudus, wah, dia melebihi siapapun juga ya, dia Tuhan ya. Nah, kedua, saya ingin kupas, Roh Kudus memiliki perasaan. Roh Kudus adalah pribadinya, dia adalah kasih itu sendiri. Kasih adalah karakternya. Karena itu kita selalu melihat trinitasnya. Bapa sangat mengasihi kita sehingga dia mengutus anaknya Yesus. Dia relakan Yesus turun ke bumi. Anak satu-satunya. Ya, di perjanjian lama digambarkan seperti Abraham yang diminta Ishak harus dikorbankan sebagai korban bakaran. Betapa beratnya bagi Abraham, ujian terakhir. Tapi karena cintanya pada Tuhan, melakukan juga. Untunglah Bapak itu bukan seperti itu. Dia tidak mau kita mengorbankan anak kita untuk dia. Karena itu malaikat langsung berseru waktu Abraham sudah tutup mukanya, Ishak sudah siap untuk disembelih. Malaikat tahan, jangan kau apa-apakan dia. Sekarang aku tahu hatimu, kau lebih mengasihi aku daripada berkat yang kuberikan Ishak. Bapak akhirnya merelakan putranya yang tunggal. Dari Abraham dia nggak tega, tapi dia sendiri begitu mengasihi kita, dia relakan putranya yang tunggal disalibkan, dibunuh untuk kita, untuk menanggung dosa kita. Yesus begitu mengasihi kita, dia rela mengalami via dolorosa, disiksa sampai mati. Wah, luar biasa. Kalau kita lihat film The Passion, nggak pernah berhenti itu rasanya. Aduh, kasih Tuhan itu seperti ini ya. Dan Roh Kudus amat mengasihi kita sehingga dia datang dan dia mengungkapkan bahwa Yesus itu seperti yang kita baca dalam Alkitab. Tanpa Roh Kudus, kekristenan tidak akan bertahan lama. Itu Tuhan Yesus naik ke surga, orang sudah lupa. Tapi karena Roh Kudus yang dicurahkan di loteng atas, di ruang atas, maka orang percaya pada Tuhan Yesus dibuat percaya oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga membantu kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kita mengenal Dia, kita sayang, Dia tinggal di dalam kita, ya. Urapan yang menetap dalam kita. Dia yang mengubah kita. Dia membuat kita mengasihi Tuhan sehingga kita ambil keputusan, aku tidak mau lagi menyakiti hati Tuhan dengan berdosa. Saudara, oleh kuasa Roh Kudus, kita sanggup meninggalkan dosa. Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Bisa KKR kita maju nangis-nangis. Ampun Tuhan, mulai saat ini aku tidak mau lagi berdosa. Tapi begitu digoda, berdosa lagi. Lain, ketika kita menyatu dengan Roh Kudus. Oh, setiap hari dalam hadirat-Nya. Oh, merasakan kasih-Nya. Tenggelam dalam hadirat Roh Kudus. Itu kasih itu masuk. Dan memang dia udah di dalam. Tapi makin penuh dengan kasih Yesus. Kasih Roh Kudus. Kita pun berubah dari hati yang keras jadi hati yang taat.
hati yang mudah mengampuni. Karena itu di Yeskiel kan dikatakan, kuberikan rohku, dan kamu akan jadi hamba yang taat, mengasihi. Nah, Roh Kudus itu sangat mudah terluka. Kalau kita hidup dengan tindakan-tindakan serta sikap kita yang ada dalam dosa, dia didukakan. Saya ingat Bill Johnson, ya, waktu dia khotbah, dia bilang waktu saya terima Roh Kudus, saya merasakan kasih-Nya. Saya ambil keputusan, I will host His presence. Aku akan menghargai, menjaga hadiratnya di dalam diriku. Aku tidak akan mendukakan dia atau memadamkan dia atau mendustai dia atau menolak dia atau menghina dia. Karena Roh Kudus sangat mudah didukakan. Nah, dalam Efesus 4, kalau kita lihat sebentar mulai dari ayat 25, ada beberapa hal yang Tuhan utarakan sebelum keluar ayat 30 yang mengatakan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa yang mendukakan? Mulai ayat 25. 1. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Roh Kudus, kalau dia dengar kita ini berdusta, bohong, udah kebiasaan, dia sangat didukakan. Kenapa? Karena musuh Tuhan adalah raja pendusta. Siapa dia? Iblis. Nggak susah-susah, saudara ya. Iblis. Karena itu, buanglah dosa. Di saat kita mau, Roh Kudus kasih kekuatan. Dan saya bisa bersaksi, wah, dulu gampang benar ya sebagai pedagang. Gampang benar bohong. Kita jualan aja, pokoknya aja segini, itu udah bohong. Apalagi tukang pajak datang, lebih bohong lagi. Nah, ini mendukakan Roh Kudus Allah. Yang kedua, ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan berbuat kekerasan. Ya, manusia kadang-kadang ringan tangan, ya. Dan ini sangat mendukakan Roh Kudus. Paulus katakan pada jemaat Efesus, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi sebelum matahari terbenam, sebelum kita tidur, amarah itu sudah harus berlalu. Paling gampang bagaimana? Begitu disakiti, ya langsung aja. Seperti kakak rohani saya, dia dulu suka dicemooh karena kadang-kadang dia ayan. Emang dari lahirnya tuh udah begitu. Waktu dia ayan, kelepekan, dihina. Tapi waktu diingatkan pada hal-hal begitu, sikapnya langsung, aku berkati kamu, aku berkati kamu. Dalam nama Yesus. Orang Semarang, ya. Jadi Jawanya bedok. Tapi kita, kalau kita mengalami seperti itu, biasa pakai sedikit lagu. Kita masuk kamar aja. Katakan, Bapak, sakit Bapak, katain seperti begitu. Tapi aku mau taat firman, sebelum matahari terbenam, aku sudah mengampuni dia. Saat ini aku mohon, kasih dari surga memenuhi
tempat ini. Tempat ini ya hati kita. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Apa yang terjadi? Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Dari hati Tuhan Yesus mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mungkin kita nyembah dunia rasanya, ya. Langsung ini diperagakan, langsung Roh Kudus mencengkram kita. Apa yang dia lakukan? Sesuai doa kita minta kasih dari surga. Penuhi hati ini yang lagi kecewa, yang lagi sakit. Roh Kudus mengalir bersama dengan darah Yesus. Roh Kudus selalu menyatu dengan darah Yesus. Mengalir ke dalam hati kita, apa yang kita rasakan, kasihnya. Saat itu mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Dari tahta, dari dalam hati Tuhan yang duduk di tahta. Mengalir, mengalir. Mungkin air mata kita mengalir, biar aja. Itu kan manifestasi dari kekecewaan keluar. Biar aja. Lalu kita sudah penuh damai kembali. Kasihnya sudah pulihkan hati kita. Kita berhasil. Sebelum matahari terbenam, sudah padam amarah kita. Nah di ayat 27, masih Efesus 4, dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kapan kita kasih kesempatan pada iblis? Kalau kita tidak mau mengampuni cepat-cepat. Karena besoknya udah bukan marah lagi. Udah jadi lebih dari marah. Ya. Marah sekali. Atau hari berikutnya dendam. Lama-lama, saudara. Firman Tuhan katakan, 1 Yohanes 3 ya. Katakan, apabila kamu membenci saudaramu, kamu adalah seorang pembunuh manusia. Kita nggak apa-apain dia kok, cuman benci. Tapi Tuhan bilang, kamu pembunuh manusia. Dan tidak ada tempat di surga bagi seorang pembunuh. Itu sebabnya Yohanes katakan, jika kamu tinggal di dalam aku, di dalam kasih, dan firmanku diam di dalam kamu, minta apa saja, kuberikan padamu. Kenapa bisa begitu? Karena status kita orang benar. Apa yang terjadi pada orang benar? Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Ya, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Orang jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu waktu matahari berada di puncak panasnya, terang-terangnya.
Dan ini bicara tentang satu kehidupan yang sangat diberkati. Siapa yang mau diberkati? Semua akan mau. Jadi ingat, oleh darah Yesus, oleh sikap kita yang menghormati Roh Kudus, tinggal di dalam kasih-Nya, maka kita jadi orang benar yang diberkati sampai ke puncaknya yang Tuhan bisa berikan. Kita anak Tuhan. Kita kan suka nyanyi, aku anak raja, oh anak raja, kita semua anak raja. Ya, anak raja, dia berhak di atas warisannya, sukacitanya, damai sejahteranya. Ya, apa yang ada di surga, kesehatan juga. Tuhan nggak mau kita sakit. Dia katakan, aku Tuhan penyembuhmu, gitu kan? Aku Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Aku Tuhan penyembuh. Tuhan dengar di Keluaran 15 ayat 26. Apabila kamu mendengar, nggak melenceng ke kiri ke kanan, akulah Tuhan, tidak akan menimpakan padamu penyakit manapun yang kutimpakan kepada orang Mesir. Orang Mesir kan kedagingan melulu. Sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jehovah Rafa. Kita kenal dia sebagai Jehovah Rafa. Lumayan. Makin kenal makin sayang. Ya. Nah, apalagi yang mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah dia mencuri lagi. Baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kita semua juga nggak usah baca firman, tahu kalau nggak boleh nyolong. Tapi ini lebih dalam. Ini bisa diartikan, jangan kamu mengambil hak orang lain. Kalau kita melihat di TV, aduh, setiap hari itu pengadilan, sedih. Semua anak Tuhan. Kelakuannya nggak seperti anak Tuhan. Sangat membukakan Roh Kudus. Mengambil hak orang lain. Istri orang ditidurin. Aduh, udah punya istri satu, ambil lagi yang lain. Pokoknya nggak boleh ada yang cantik, diambil lagi. Itu mengambil hak orang. Ini sangat mendukakan Roh Kudus. Ayat 29. Ini lagi yang mendukakan Roh Kudus. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, alangkah mudahnya ya orang memaki-maki, apalagi nama binatang-binatang disebut satu-satu, menyakiti, perkataan menyakiti. Tapi Tuhan katakan, perkataan kotor aja, ngomong babi aja, itu kan sudah kotor. Jangan keluar dari mulutmu. Jadi pakai perkataan yang baik. Perkataan yang baik bagaimana? Kita lagi marah. Di sini seninya. Apa salahnya? Apa susahnya? Kalau kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Saya dengar khotbah Philip Mantova. Dia bilang, jangan kamu keluar melayani sebelum hatimu siap mengasihi semua orang yang akan kau temui. Karena waktu kita ketemu masih ada ganjelan,
yang keluar pasti bukan perkataan baik. Tapi waktu kita udah mengasihi, ketemu orang yang lagi pahit, kita gampang benar bisa mengasihi dia. Karena Roh Kudus memberikan kasihnya ke dalam hati kita. Kan kita bisa ngomong, Yesus mengasihimu. Udah, jangan merasa tertolak. Penyakit terbesar tuh bukannya kanker, saudara. Penyakit terbesar tuh merasa nggak disayang. Karena itu sedapat mungkin namanya sayangilah semua orang. Ya, bukan berarti seperti hubungan suami istri ya, enggak. Tapi sayang dengan sayangnya Tuhan. Kan karena itu lagunya ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Mengasihi karena Yesus mengasihi. Mengasihi lebih sungguh, mengampuni. Kenapa kita harus lakukan? Yesus lebih dulu mengasihi kepada kami. Waktu kami masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Karena itu wajib kita hidup seperti Dia hidup. Yohanes 2, 1 Yohanes 2, 16. Kalau kita mengaku Dia ada dalam kita, kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Ya. Mengasihi lebih sungguh. Bahasa. Ini yang Tuhan mau. Untuk inilah Dia curahkan rohnya ke dalam kita. Selalu keluar perkataan yang memuatkan. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Beroleh pertolongan Tuhan. Lalu keluar ayat 30. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus Allah? Yang tadi, ingat nggak? 1, jangan dusta. 2, apa tadi? Kalau marah, Dosa ya. sebelum malam sudah harus diampuni. Iya. 3, jangan ada perkataan kotor. Iya. Jangan mengambil hak orang lain. Iya. Jangan menginginkan milik sesamamu. Oh, ini banyak sekali terjadi. Di gereja ada, saudara, banyak. Kalau enggak, firman ini nggak usah diajarkan. Justru terjadinya di gereja. Lihat milik orang lain kok tertarik ya. Aduh, ini mendukakan Roh Kudus. Akibatnya apa? Pasti kepahitan. Ya, begitu orangnya tahu, udah timbul. Akhirnya seperti Sambo. Ya. Ayat 31, ini yang ditekankan, yang menyakiti Roh Kudus. 1, segala kepahitan. 2, kegeraman. Geram. Marah betul. Kemarahan. Tikaian. Kelahi. Fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saya perhatikan. Anak-anak muda aja udah banyak dikuasai oleh iblis. Sedikit aja tersinggung,
tawuran, bawa senjata. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai mati. Apa itu dari Tuhan? Enggak juga. Pasti dari iblis. Siapa yang suka membunuh? Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri, bunuh, dan seret ke neraka, membinasakan selama-lamanya. Tapi Yesus datang bawa hidup. Nah, kita harus bawa hidupnya. Hidupnya penuh dengan kasih. Amin. Saya tuh suka berdoa. Saya minta, Tuhan, sanggupkan aku merasakan apa yang ada di hatimu. Saat aku berdiri di hadapan jemaat, menyampaikan firman. Dan kadang-kadang saya mengalami tiba-tiba kesedihan yang begitu mendalam. Kenapa? Kadang-kadang saya dijulukin pendeta yang suka nangis. Kenapa? Saya merasakan hati Roh Kudus didukakan karena banyak jemaat hidup dalam kepahitan. Kenapa dia didukakan? Orang yang kepahitan nggak bisa masuk surga. Bapak katakan kalau engkau tidak bisa mengampuni, Bapa di surga juga tidak bisa mengampuni kita. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa kebencian, tidak mau mengampuni. Aduh, gak usah panjang-panjang. Ini Roh Kudus sudah hadir. Kita doa aja ya. Tuhan katakan, untuk menyenangkan Roh Kudus, ayat 32 dari Efesus 4, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Bapa di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak mengampuni dulu, betul. Tapi dia tuntut dari kita. Kamu juga harus mengampuni. Seperti aku mengampuni kau. Kudus, kau hadir itu di kau manis, kau hidupku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk doamu Tuhan. Ku buka hati penyembahmu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita doa yuk, ikuti doa saya.
Katakan Bapa di surga, selidiki hatiku Tuhan. Selidiki hatiku. Apakah masih ada sedikit pun ganjelan terhadap seseorang atau seorang yang lain memiliki kekecewaan terhadap aku. Saat ini beri kekuatan Roh Kudus untuk mengampuni dan mengasihi. Kami akan perbaikan. Mungkin besok segera kami akan menghampiri dan memperbaiki hubungan kami. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu, pertolongan akan segera terjadi dalam hidup kami. Ampuni kekerasan hati kami. Kalau ada kesombongan, ampuni kami Tuhan. Tuhan katakan orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya itu sombong. Jangan merasa engkau sudah baik. Semua orang ada kekurangannya, ada kelemahannya. Dan Tuhan memeriksa sampai kedalaman hati kita. Kadang-kadang kita nggak ingat, tapi nanti Roh Kudus akan ingatkan pada orang yang masih engkau tidak suka, yang masih engkau benci. Mengalilah kuasa Roh Kudus, mengalilah di tempat ini, mengalilah Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang adalah bagian Roh Kudus. Bapak sudah sampaikan, Bapak serahkan kembali hamba-Mu Eli. Silakan teruskan doa. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Sudah diberkati oleh firman-Nya, amin ya. Haleluya. Ya, pribadi Roh Kudus itu ya betul sangat peka sekali, sangat terduga sekali ya. Betul tadi Pak Babang katakan, karena pribadi Roh Kudus itu hatinya lembut sekali. Mudah tersentuh ya, mudah terluka. Jadi kita harus mengenal seperti apa kita mengenal kepada Dia ya. Itu yang tadi Pak Babang sampaikan semuanya ya. Jadi jangan sampai kita dari perkataan kata-kata dusta ya. Terus kemudian ada kebencian. Nah, di sini harus diperbaiki segera dengan siapa kita benci ya. Nah, di sini harus cepat-cepat dibereskan ya. Mungkin saudara, mungkin teman ya, mungkin keluarga ya. Nah, di sini juga inilah, kalau saya percaya orang Kristen tidak ada yang mencuri. Tapi kalau ada yang mencuri, itu belum mencerminkan anak Tuhan. Betul nggak Pak Bambang ya? Tadi Pak Bambang bicara seperti itu, sakit ya Pak ya? Hati kita sakit ya. Kenapa? Kok dia tidak melakukan untuk Tuhan? Betul. Kalau kita menyenangkan Tuhan, melakukan untuk Tuhan, ada orang menyakiti Tuhan aja kita merasa sakit. Kenapa? Karena kita begitu mengasihi Dia. Ya, contohnya seperti mungkin Pak Bambang mendengar ya, ada hamba Tuhan yang membunuh wanita itu, ya.
itu orang Kristen, saya waktu dengar gitu aja saya udah sakit rasanya, ampun Tuhan, kata saya, kok ada yang menyakiti Tuhan gitu ya. Itu kan satu tubuh namanya juga, kita berasa ya, merasakan gitu bagaimana Tuhan masih disakiti. Ada orang seperti itu namanya pendeta lagi, membunuh lagi ya. Ini loh, ini benar-benar ya. Nah, di sini. Jadi betul pribadi Roh Kudus ini memang kita harus dijagai ya, dengan lemah lembut, dengan kasih yang tadi Pak Bambang sampaikan ya, luar biasa ya. Dijauhkan dari kepahitan, geram, marah ya, di sini fitnah, segala kejahatan kita harus jauhkan. Saya percaya kalau orang yang dewasa ini sudah nggak memikirkan hal itu, tapi kita menuju dalam kesempurnaan, berlomba dan bertanding. Jadi pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa? Karena inilah ya pertandingan iman kita. Kalau pengen kita nama kita tercatat di surga, mari tanggalkan apa yang tadi hambanya sampaikan Pak Bambang ya, dari tadi dari Efesus 4 ini ya. Boleh nanti Bapak Ibu renungkan kembali dari ayat 25 ya sampai ayat 32 ya. Ini saya suka dengan dari ayat ini Pak Bambang. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Banyak nanti ya orang mau kedatangan Tuhan ya mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Imannya tergoda, imannya lemah. Ya, sedangkan keselamatan itu udah mau datang di depan pintu kita, tapi banyak orang yang mendukakan. Nah, di sini ya. Saya tahu Pak Bambang persis karena Pak Bambang selalu bergaul dengan Roh Kudus ya. Karena saya juga dulu memang sama Pak Bambang juga, jadi saya mengenal sekali gitu ya. Nah, di sini yang harus dijagai Roh Kudus ini karena ada di dunia bersama kita. Mari saudara, ya terima kasih Pak Bambang untuk firman-Nya ya, luar biasa. Tuhan memberkati Pak Bambang ya, pribadi Roh Kudus ini betul-betul harus dijagai, dihormati ya. Jangan sampai nanti kita lagi Tuhan mau datang, kita lagi buka celah. Sangkakala berbunyi kita tertinggal cuma menonton ya, pada terbang lah kita jadi penonton ya. Berarti kalau jadi penonton berarti lah kita ketinggalan. Nah, kita jangan sampai jadi penonton. Amin saudara. Tapi kita sama-sama terangkat ya. Nah, ini yang Tuhan harus punya harus mengerti tentang pribadi Roh Kudus seperti apa maunya. Kasih dengan tulus ya. Nah, disinilah kebaikan dengan tulus, menolong dengan tulus, itu yang Tuhan kehendaki ya. Segala sesuatunya harus tulus, murni, tak bercacat, itu yang Tuhan kehendaki ya. Kenapa? Karena bermacam-macam ragam yang tadi kata Pak Bambang, ada yang ibadah, masih ada yang nakal, masih ada yang nyuri ini dan itu. Nah, itulah maka Tuhan katakan firman jelas, berjaga-jagalah di dalam segala hal. Betul, ternyata di gereja pun juga ya Pak Bambang ya, masih ada yang seperti itu ya Pak, banyak ya Pak. Itulah mereka tidak mengenal Tuhan yang seutuhnya. Mereka ini disamakan masih dunia inilah. Puji Tuhan kalau kita sudah belajar untuk mengenal kepada Roh Kudus ini sehingga kita tidak berani menyakiti. Amin saudara ya. Ini luar biasa Pak Bambang menyampaikan firman ini untuk kembali lagi mengoreksi dari ayat 25 sampai 32. Ini renungkan kembali ya di Efesus 4 ya. Ini luar biasa ini. Bagaimana pribadi Roh Kudus ini yang harus dibuang. Ya, dari ayat 25, 26, 27, 28, 29 ya. Dan ke-30 endingnya, jangan mendukakan Roh Kudus Allah menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Banyak orang gagal kedatangan Tuhan kedua kali, terlena mereka sedang tidur. Hanya banyak yang tertinggal. Nah, di sini ya, di sini. Dan kembali lagi di sini harus bereskan hati kita ini, kecewa, kepahitan ya, harus benar-benar dibereskan ya, kegeraman, marah ya. Nah, di sini pertikaian. Ini luar biasa firman ini ya. Meneguhkan, menguatkan kembali. Harus yang Tuhan kehendaki apa? Ayat 32 tadi katakan Pak Bambang, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, di sini. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kata Bapa di surga tidak akan diampuni. Betul ya Pak Bambang ya? Di sini. Jadi, iya.
Iya betul. Jadi kita harus terus mengampunikan 70 kali 7 ya. Dikalikan terus ya. Nah di sini jadi tak terbatas terus memberikan pengampunan ini. Puji Tuhan ya, luar biasa Pak Bambang firman-Nya. Pribadi Roh Kudus inilah yang harus kita hargai, kita harus mengerti sikap, tindak, tanduk ya, dari perkataan ya, segala sesuatunya dari pikiran, dari hati harus selaras apa yang Tuhan kehendaki. Maka saya percaya ya, pribadi Roh Kudus itu ada bersama kita. Amin. Kalau Amin. Roh Kudus ada bersama kita, percaya aja. Berkat kesehatan Tuhan sediakan. Berkat jasmani Tuhan sediakan. Berkat apa lagi sih yang Tuhan nggak sangat menyediakan? Asal satu, menyenangkan Dia. Kalau menyenangkan Dia, saya percaya ya, nggak usah pusing. Ya, pas butuh, pas ada. Amin. Saya ngalami sekali ya, soal yang begini saya banyak pengalaman sekali gitu. Jadi pas lagi butuh, pas ada, itulah Tuhan tidak pernah terlambat pertolongannya. Amin, saudara. Amin. Nah di sini Ya. ya, puji Tuhan. Amin. Ya, saya minta Pak Rasman, boleh angkat satu pujian Pak Rasman? Oke, Bu. Oke, angkat satu pujian. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Sekali lagi. Datang Roh Kudus, ku doa, Roh yang manis dan lembut, Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa, datang dengan kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu, datang dengan kuasa-Mu, datang dengan kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Iya, terima kasih Pak Rasman ya. Buat Bu Indri juga, salam Bu Indri ya. Ini Bu Indri, Bapak Ibu, ini istrinya Pak Bambang ya. Perkataan Ibu Indri ini Ibu Gembala. Haleluya. Bu Indri salam ya. Puji Tuhan Bu Indri. Ya. Iya. Halo Melia. Ya, salam. Ya, ini perkenalkan Tuhan. ada yang belum kenal ya, istrinya Pak Bambang ya, setia kepada Pak Bambang dan kepada Tuhan ya. Sampai Tuhan datang ya Bu Indri ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, bersyukurlah kita masih bisa berkumpul. Ini semua karena kasih anugerah ya Bu ya. Inilah kita sedang menantikan kedatangannya Dia. Terima kasih. Saat ini kita doa syafaat ya. Saya minta saat ini untuk doa syafaat. Saya minta untuk doa syafaat, saya minta ya. Oke, saya minta doa syafaat Bu Ira ya, boleh doa syafaat ya. Silakan doa syafaat dulu, nanti baru kita salingkan. Mari kita sama-sama doa syafaat. Silakan Bu Ira. Bu Indri dong Bu, kangen suaranya.
Jangan dong, gembala masa suruh berdoa. Malah kesian amat. Ya. Jadi Silakan. saya, Ya. yuk kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami sudah mendengar firman-Mu, Roh Kudus yang manis dan lembut yang selalu ada di dalam hati kami, menyertai kami, memberi kekuatan, menghibur, dan menolong setiap kami di dalam setiap pergumulan pribadi lepas pribadi. Malam hari ini Tuhan, kami mau bersehati sepakat berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang di dalam keluarga besar kami yang belum diselamatkan Tuhan. Kami rindu dan menangis memohon kepadamu Bapa agar keluarga besar kami, siapapun Tuhan, juga teman-teman dekat kami Tuhan, boleh percaya dan mengundang Tuhan sebagai Tuhan Yesus penebus dosa dan penyelamat pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan memilih kami dan menjadikan kami anak-anak Allah. Biarlah hati kami selalu melimpah dengan rasa syukur, dan itu menjadi seperti surat yang terbuka di hadapan orang, dan orang boleh melihat ada Yesus di dalam hati kami. Setiap tutur kata kami, gerak-gerak tubuh kami, dan kasih kami melimpah ruah, sehingga orang boleh melihat Yesus Kristus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami diingatkan untuk selalu tidak melukai Roh Kudus dengan cara yang tidak terpuji, seperti yang sudah dituturkan tadi oleh hambanya. Terima kasih Bapak, biarlah saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman yang mungkin sedang bermasalah. Kami percaya Tuhan melalui masalah ini, mereka boleh melihat mujizat terjadi atas hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan. Kami percaya Tuhan, Indonesia juga akan dilawat oleh Tuhan. Karena anak-anak Tuhan yang ada saat ini selalu pagi, siang, dan malam 24 jam terus-menerus berdoa bagi bangsa negara Indonesia. Dan kami juga percaya Indonesia dipulihkan, Indonesia jadi bangsa yang besar, Indonesia jadi makmur, dan banyak orang juga tertuju matanya kepada bangsa Indonesia yang dahulu tidak dipandang, sekarang Indonesia menjadi sorotan dunia. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk G20 yang akan berlangsung minggu depan di Bali Tuhan. Kiranya dengan acara ini Tuhan, Indonesia semakin solid, semakin bersatu, semakin diberkati Tuhan, dan memberkati bagi bangsa-bangsa yang lain. Perdamaian terjadi. Kami percaya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, dengan visi dan misinya itu berasal dari Engkau. Jagai dia Tuhan, supaya dia memimpin bangsa Indonesia dengan roh yang takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami percaya malam hari ini Tuhan sudah melawat kami, mengurapi kami semuanya, satu persatu di rumah kami masing-masing, tidak ada yang terkecuali. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih Bu Ira ya untuk doa syafaatnya. Ya, saat ini saya akan buka ruangan saat ini ya. Sama ya. Mungkin mana Coming One? Mana Coming One? Masih ada? Bu, saya mau bertanya boleh? Boleh, Linda, silakan ke hambanya. Pak Bambang, saya Pak mau Bambang. tanya. Saya tuh sudah melepaskan pengampunan. Cuma saya juga udah nggak dendam sama orang itu. Cuma kadang kalau orang itu kasih makanan, saya tuh nggak mau terima. Karena apa? Karena kadang-kadang tuh suka dibangkit-bangkit gitu loh. Itu apakah saya masih menyimpan dendam atau gimana ya? Karena saya nggak mau terima itu, karena nanti kalau saya terima suka dibangkit-bangkit lagi gitu loh. Itu gimana ya Pak? Ibu sendiri yang merasa sih ya. udah iya, itu ibu sendiri yang merasa. Susah saya ngomong. Yang pasti masih ada curiga ya.
Curiga ya belum mengasihi, cuma begitu aja. Oh gitu. Soalnya ya itu Pak, kalau kalau misalnya marah, kalau misalnya apa tuh terus suka disebut-sebut gitu loh Pak. Padahal kita sih udah lepaskan pengampunan gitu Pak. Ya orangnya nggak enak gitu ya. Iya, jadinya nggak enak daripada hati kita nggak ada damai sejahtera, kan lebih baik kita nggak terima makanannya. Ya nggak apa-apa sih, berkatin aja. Doa berkatin aja. Ya oh gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ya, buat Ibu Linda. Irawati, Ibu Ya. Irawati, ya saya mau Ya, silakan Pak Anfal. Saya hanya sharing sedikit ya. Gitu. Jadi ya kalau dikasih makanan terima saja Bu, tapi harus ada syaratnya. Ucapan berkat syukur ya dari Tuhan Yesus ini. Jadi tidak boleh menolak kan gitu. Itu Linda Tadi yang jawabannya. tanya namanya Linda Pak, bukan Irawati. Oh maaf ya. Iya salah. Ya, Ya, Bu saya Linda, tadi ya. berdoa syafaat. Oh Iya. iya. Iya Jadi, Pak Anfal. Iya. iya, Cuman kita- Pak, Lindanya itu tadi tidak membuka mukanya, jadi kan Oh. hanya suara. Soalnya suaranya putus-putus Bu. Iya. Oke. Ya, Jadi kita menerima itu kan berkat, Bu. Jadi kita nggak boleh menolak kan. Intinya yang namanya berkat itu. Asal kita dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Jadi aman-aman saja. Tidak ada masalah. Tuhan Yesus yang akan memproteksi Ibu ya secara pribadi. Yang penting harus menerima dengan ucapan syukur gitu. Pak, yang ngomong namanya siapa ya? Ini kok Anfal Iya. dan wajahnya tidak kelihatan. Pak Oke. Anfal yang pembicara di Bali Bu. Oh iya Pak Anfal, nggak kelihatan. Iya. Ini. Sudah. Iya. Belum? Sudah nih wajahnya Bu Ira. Yes, Oh beginilah. iya Pak. Yes, Iya. beginilah wajahnya Bu. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Nggak kan, kalau cuma suara kan beda ya Pak. Iya, baik. Ya. Iya, benar, saya tahu, saya paham juga. Jadi harus menerima dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Ya. Tidak boleh ditolak. Kalau kita menerima berkat itu menolak itu berarti ada perasaan apa yang masih ada sandungan dalam hati begitu. Jadi kita harus Secara betul-betul- etika juga tidak baik ya kalau Tidak kita baik. diberi seseorang tapi terus kita tidak menerima itu, Iya, etikanya itu kurang baik. kurang baik ya. Ya, Ya, maaf saya Linda enggak sebaiknya diterima. enggak Saya terima, Bu. menyampaikan itu. Iya, saya terima Pak. Ya. Tetapi ketika saya bilang saya terima. Cuma Ya. saya juga balik lagi saya untuk memberkati orang lain. Saya nggak makan makanan itu. Saya kasih ke orang lain. Nah, itu namanya Ibu sedang berdalih itu. Iya. Habis kata-katanya Ibu, itu bisa- suka kejam gitu daripada saya makan makanan itu juga saya mengingat-ingat kata-katanya. Mendingan Ya. saya nggak usah ini, tapi saya terima makanan. Ya, itu. Ibu kan masih mengingat-ingat ya. Bagaimana kalau Tuhan melupakan dosa-dosa kita yang terdahulu? Tuhan kan tidak pernah mengingat-ingat akan dosamu. Aku melupakan dosamu, perbuatanmu yang sudah berlalu. Tuhan melupakan. Mengapa Ibu tidak bisa melupakan? Jadi Oke, terima ya, kasih Pak. Terima saya kasih. ya mudah-mudahan Ibu bisa memahami yang dalam hal ini. Tuhan saja mau melupakan dosa-dosa manusia. Dia melupakan loh, Bu. Dia tidak mau mengingat-ingat lagi. Kalau mau ditimbang-timbang nih dosa kita ini sudah menumpuk seperti segunung. Tetapi karena anugerahnya yang besar, dia berkenan ya. Bahkan dia bukan saja menebus dengan lewat ucapan saja, tetapi dia menebus lewat darahnya di tiang salib yang sedang diolok-olok orang sampai saat ini, diejek-ejek, dihina-hina gitu. Kok Tuhan hanya menebus manusia harus berbuat demikian? Bukankah darah harus dibalas dengan darah, gigi harus dibalas dengan gigi? Ya enggak, mata ganti mata.
Tapi Tuhan sudah memenuhi semuanya itu lewat penyaliban oleh dosa kita. Semoga Ibu Linda diberkati, ya, diberikan pewahyuan, ya, kita saling mendoakan. Segala akar kepahitan ini harus dihilangkan. Sebab itu akan menjadi penyakit untuk selamanya, Bu. Mohon maaf ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Anfal. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anfal ya untuk penyampaiannya. Ya kan Linda juga nanti biar pribadi Roh Kudus itu ada bersama Linda. Nanti Linda jadi lembut, murah hati, ya panjang sabar, ya seperti Tuhan Yesus panjang sabar. Amin ya Linda ya. Puji Tuhan, nggak kebetulan masuk ke tempat ini karena bicara tentang pribadi Roh Kudus ya. Puji Tadi Tuhan. kan sudah disampaikan ya. Roh Iya. Kudus adalah pribadi yang halus, ya, sempurna, Amin. ya, lembut, ya. Jadi dari situ kita sudah bisa pakai sebagai contoh. Amin. Puji Tuhan. Luar Ya. biasa firman-Nya malam hari ini. Iya. Iya, luar biasa Pak Anfal. Iya. Ya. Iya. Mungkin Pak Anfal mau menyampaikan sesuatu? Iya, baik. Kalau bicara tentang Roh Kudus ya di dalam Perjanjian Lama itu kalau tidak salah hanya ada 7 kata, Pak. Jadi 7 kali dipakai di dalam Perjanjian Lama. Tapi kalau di dalam Perjanjian Baru disebut ada 106 kali. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita bisa bandingkan. Jadi hanya 7 kali di dalam Perjanjian Lama, itu pun dari Daniel kalau tidak salah 4 kali ya disebut-sebut itu dibilang roh kudus dari para dewa. Itu 4 kali. Dari kitab Daniel. Ya. Jadi bukan kudus. Ya. Itu roh kudus yang berbeda. Dengan Yesaya menulis 2 kali tentang Roh Kudus dengan huruf besar, R huruf besar, K dengan huruf besar 2 kali. Demikian juga ya, di dalam Mazmur 1 kali, Rohmu yang kudus ya atau rohnya itu pakai huruf kecil. Tapi di dalam Perjanjian Baru ada 107 kali Roh Kudus huruf besar ya. Jadi ya tentu kalau kita bicara dengan Roh Kudus, itu kita bicara tentang Yesus. Dan itu harus betul-betul jelas. Sebab mohon maaf Bapak Bambang Rianto ya, mohon maaf sekali saya bukan bermaksud apa-apa. Jadi kalau bicara tentang Roh Kudus harus jelas siapakah Roh Kudus itu? Yesus. Sebab kita meninggikan nama Yesus. Pribadi siapa yang dimaksud? Yaitu Yesus sendiri. Kalau Yesus tidak menjanjikan Roh Kudus, dia tidak meminta kepada Bapa, apa jadinya kita ini? Hidup tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Kristus. Memang Yesus ketika sebagai manusia, ya, dia harus memakai sarana menyebut Bapa. Aku harus meminta, aku akan memerintahkan Bapa untuk mengirim Roh Kudus sebagai Roh penolong. Jadi ini inisiatif Yesus. Ketika Yesus sebagai manusia. Sekarang Yesus sudah bangkit dan hidup. Lihatlah, aku ini hidup kembali. Itu di dalam Wahyu disebutkan, menyatakan, aku hidup, aku telah mati, dan aku telah hidup kembali. Dia sebagai roh. Tentu satu-satunya roh yang ada di jagat ini. R huruf besar. Sedangkan roh, ada R huruf kecil, adalah roh kita ini. Roh yang diperhamba oleh dosa, yang terkontaminasi oleh dosa, yang cenderung untuk berbuat dosa, roh yang cenderung untuk berdusta, roh-roh yang cenderung untuk melakukan perbuatan jahat, mencari keuntungan dari orang lain. Jadi ROH, roh kecil. Mengapa hal itu harus terjadi? Sejak kapan? Sejak zamannya Adam, dan kita mendapat warisan dosa itu dari keturunan Adam, sebab kita semua keturunan Adam. Jadi ada benih-benih dosa di dalam diri kita. Tetapi ada satu roh, ya, satu-satunya roh besar. Sebab Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu roh.
Antara Tuhan dan Allah tidak ada bedanya. Sama-sama roh. Mereka adalah satu roh. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Dan barang siapa menghujat atau mendukakan Roh Kudus, itu adalah dosa yang paling berat yang tidak bisa diampuni. Ya. Itu jadi mendukakan Roh Kudus, satu, murtad, ya, itu juga barang siapa yang murtad tidak bisa diampuni. Kemudian ada lagi yang ketiga, kok saya jadi lupa ya. Saya akan sedikit membaca di dalam Roma 8 ayat 2. Saya akan bacakan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di sini bicara tentang Kristus, roh dengan huruf besar yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi bukan Yesus manusia fisik, tidak, tetapi Yesus yang sudah roh. Ya, siapakah roh itu? Roh itu adalah Allah. Ya. Roh itu adalah Tuhan. Dan Kristus ya, adalah yang sudah dari fisik manusia ya, bangkit dalam 3 hari, 3 malam tentunya, menjadi roh yang hidup. Dia adalah, jadi mereka adalah satu. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jadi kita yang hidup sekarang ini. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, nah ini perhatikan. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, siapakah roh Kristus? Yaitu Yesus sendiri, ya, yang ketika manusia. Tetapi ini di sini disebutkan tentunya yang dimaksud adalah Yesus yang sudah roh, yang bukan fisik lagi. Ia bukan milik Kristus. Jadi bukan milik Yesus, bukan menjadi milik Allah. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi sangat tidak mungkin. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan di mana Yesus fisik dan Yesus roh. Yang adalah Allah itu sendiri. Duduk di atas tahta seorang. Wahyu 4 ayat 2. Ketika Yohanes melihat, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia melihat tahta. Ada duduk seorang dengan huruf besar. Dia adalah Yesus sendiri. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, yang dibicarakannya, yang dibahas, yang difokuskan hanya kepada Yesus. Seperti dalam Kisah 4 ayat 12. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini keselamatan yang diberikan, yaitu lewat Yesus Kristus Tuhan. Jadi itu sedikit tambahan untuk melengkapi kita bersama, ya. Dan ya, saya rasa cukup, ya. Ya. Kalau ada yang kekurangan silakan bisa dikoreksi. Mohon maaf, saya juga bukanlah seorang teolog. Ya, jadi kita semua. Saya mau tanya, Bu Elia. Ya, silakan Bu Magda mau nanya Pak Bambang. Sama Pak Anfal, Silakan. boleh? Boleh, silakan. Ya, saya bergereja di Tiberias cabang Bintaro. Ya. Tanpa saya mengenal, belum mengenal siapapun gitu ya. Beberapa waktu lalu tiba-tiba ada saya ditunjuk jadi untuk jemaat. Lalu saya dianggap terlalu profetik karena apa yang Tuhan suruh saya bikin nggak bisa diterima. Saya dianggap terlalu profetik dan gereja kami tidak demikian. Padahal itu mereka salah menurut saya, ya, gereja Tiberias juga profetik. Jadi saya itu orang ngomong langsung, pengurusnya ngomong langsung ke saya. Saya menyembah Roh Kudus, bukan menyembah Yesus.
Jadi saya resign. Saya mohon tanggapan dari Pak Anfal. Halo, Shalom. Suaranya hilang, Bu. Oh, Kenapa? ada suaranya. Ya, baik. Ya, jadi nanti kalau ikut saya, kalau ikut Ibu Mahda, nanti kami kesasar-sasar, nyasar, katanya gitu. Saya dibilang menyembah Roh Kudus, bukan menyembah Tuhan Yesus. Akhirnya saya resign, saya tinggalkan. Bagaimana tanggapan Pak Anfal? Oh, ya. Saya mohon Bapak Bambang sebagai yang menyampaikan firman ini lebih, saya mohon maaf tidak, saya silakan Pak Bambang dulu dah gitu, yang menyampaikan sebab beliau yang membawakan firman ini. Terima kasih. Baik. Jadi Allah adalah roh. Allah itu Trinitas. Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus itu satu. Allah itu Esa. Tapi fungsinya berbeda. Nah, ini Trinitas terlalu rumit untuk kita manusia dengan otak cuma sebesar bakpao bisa mengerti. Ya. Benny Hinn saja dia katakan tentang Trinitas itu satu misteri. Tentang siapa yang disembah, memang Roh Kudus bahwa kita menyembah Tuhan Yesus. Amin. Tapi Roh Kudus juga adalah Tuhan. Dia nggak kurang, dia nggak lebih dari Bapa dan Tuhan Yesus. Dia equal, sama. Memang saat ini Bapa ada di tahta. Firman Tuhan katakan Tuhan Yesus duduk di sebelahnya. Mau di sebelahnya atau menyatu. Karena Allah adalah roh. Saya percaya dia menyatu. Kalau dikatakan seseorang duduk di tahta, ya bisa aja nyatu. Orang satu roh. Kalau Tuhan Yesus pun nanti, kalau Roh Kudus sudah selesai dengan tugasnya, bisa bertiga jadi satu. Duduk di tahta. Nah inilah Trinitas. Ini satu hal yang saya pun nggak bisa mengerti. Itu terlalu ajaib. Benny Hinn dikatakan it's a mystery. Benar. Teologi nggak bisa menjelaskan secara jelas. Benny Hinn pernah jelaskan Bapa itu seperti matahari. Sinarnya adalah Tuhan Yesus. Jadi matahari menghasilkan sinar yang ke bumi. Rasa panas itu yang kita rasakan karena matahari bersinar, itu adalah Roh Kudus. Kalau kita rasakan kuasanya, rasakan kasihnya, itu Roh Kudus yang bikin. Ya, nggak pernah bisa sendiri. Waktu Bapak berembuk bertiga, Trinitas. Ayo kita jadikan langit, bumi, dan isinya. Tuhan Yesus bikin blueprintnya. Roh Kudus yang berikan kuasanya. Pada waktu dikatakan, saat ini jadilah terang. Roh Kudus langsung, bang, jadilah terang. Kita buat ikan-ikan dan sesuai dengan blueprint yang Tuhan Yesus bikin. Roh Kudus, curahkan kuasanya. Jadilah semua. Nah ini Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul, karena Tuhan Yesus karyanya di Kalvari, dia yang tanggung semua dosa kita. Dia yang tanggung segala penyakit kita. Tapi waktu kita imani oleh bilur-bilur Yesus, aku disembuhkan, siapa yang bawa kuasa kesembuhan? Roh Kudus.
Roh Kudus. Jadi Trinitas tidak bisa dipisahkan. Allah itu Esa. Itu yang saya mengerti. Ya. Roh, semuanya roh. Tuhan Yesus waktu di bumi, dia merendahkan diri. Roh Kudus menaungi Maria. Roh Kudus menanamkan benih di dalam kandungan Maria. Dia pencipta kan. Dia bisa ciptakan ya sebagai seorang bapak. Makanya sekarang kita bilang bapaknya Tuhan Yesus itu Roh Kudus karena dia yang menaungi Maria. Lahirlah Yesus dalam kandungannya. Nah, misteri nggak? Sedang Bapa di surga. Makanya dikatakan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah Esa. Nah, ini sebenarnya satu kerjasama yang tidak bisa dipisah-pisahkan. It's a mystery. Otak kita nggak bisa ngerti. Teolog paling pintar nggak bisa menjelaskannya. Tetap ini misteri. Tapi yang kita tahu Allah adalah Roh. Jangan meremehkan Roh Kudus karena dia sebagai pribadi ketiga. Ya, Roh melayang-layang di atas bumi, penciptaan. Bam, Roh Kudus punya kuasa. Idenya Bapa, blueprintnya Tuhan Yesus, kuasanya Roh Kudus. Baru begitu aja saya mengerti. Saya juga bukan Tuhan. Ya. Luar biasa ya. Saya mamanya Ica Bogor, Pak. Pak Bambang. Iya. Iya, kan ketemu. Puji Tuhan ya. Jadi inilah pribadi Roh Kudus ini. Memang Tuhan Ya. Yesus sekarang kan lagi ada di surga. Yang ada di dunia ini kan Roh Kudus. Betul. Ya, yang menghibur, menguatkan, ya, yang menolong, menyembuhkan, itulah. Tiga pribadi, ya. Sama Itu, iya. Puji Tuhan ya. Ini Roh Kudus ini luar biasa ya. Makanya firman Tuhan katakan barang siapa yang mendukakan Roh Kudus Allah itu tidak akan diselamatkan ya. Itu jelas di Efesus 4 ayat 30. Ya, menjelang kedatangan Tuhan jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Kalau mendukakan akibatnya ya kita tidak diselamatkan. Puji Tuhan ya. Inilah yang disampaikan oleh Pak Bambang. Ya, terima kasih juga untuk Pak Anpal juga, udah banyak sharing firman-Nya juga. Mungkin masih ada yang mau bersaksi. Siapa? Pak Robert? Ada yang mau sampaikan nggak Pak Robert? Apa sudah cukup? Udah cukup, Bu. Nantilah kapan-kapan. Oke, puji Tuhan. Ya, Pak Joni. Pak Joni, ada yang mau disampaikan? Pak Joni? Mana nih Pak Joni? Oke, enggak. Pak Joni? Iya, enggak kenal ya. Coming one udah enggak ada ya. Oke, kita saat ini waktu sudah habis juga ya. Mungkin ya. Pak Joni, ada yang mau disampaikan enggak? Ya. Lagi di on. Suaranya Pak Joni. Halo. Sorry, saya baru habis bukain pintu anak saya. Oh, ya mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Oke. Pak Bambang. Ya, shalom Pak Bambang Rianto. Ya. Saya mohon maaf tadi saya memang lagi agak kurang sehat karena kakinya lagi sakit. Jadi saya ketiduran tadi. Tapi mungkin sedikit aja saya ingin menambahkan atau melengkapi ya apa yang Pak Bambang sudah sampaikan mengenai tema hari ini, yaitu pribadi Roh Kudus ya. Kita memang mengenal pribadi Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ya. Tetapi
sedikit saja saya ingin menyampaikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya. Ia adalah pribadi yang eksis, yang nyata, sekalipun tidak dapat diraba secara fisik, ya kan? Sebagai suatu pribadi, ia mempunyai pengetahuan, kehendak, emosi, dan kuasa. Dia adalah Allah itu sendiri, ya kan? Bagian dari Allah Tritunggal bersama Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Jadi kita memang mengimani Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi kalau dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus adalah ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang yang percaya, ya kan? Dan ia mendiami tubuh orang percaya. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh menghargai kehadirannya di dalam hidup kita. Kalau ada beberapa ayat yang menunjang siapa itu Roh Kudus, saya ambil dari Yohanes 14 ayat 7, dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia ini Yesus, dan kamu telah melihat Dia. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, berarti kita juga sudah mengenal Allah Bapa. Kemudian di Yohanes 14 ayat 1 ya Pak. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, jadi menguatkan kita bahwa jangan gelisah hati kita. Mungkin saat ini kita dalam kegelisahan. Seperti saat ini saya juga sedang mengalami sakit kaki saya, sedangkan Kamis depan saya bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan di forum ini ya. Mudah-mudahan Tuhan bisa menjamah saya untuk minggu depan saya bisa mengisi acara di sini. Kemudian di 1 Korintus 3 ayat 16 juga dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita harus menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Dan bait Allah yang mendiami tubuh kita yaitu Roh Allah itu sendiri. Yang terakhir 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi sekarang kita bukan, kan ada lagu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, jadi ayat ini kan menunjukkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam tubuh kita, dan tubuh kita menjadi milik Kristus, bukan milik kita lagi. Mungkin itulah sedikit Ibu Elia yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, terima kasih Pak Joni ya. Ya, ada penambahan-penambahan ini luar biasa ya Pak Bambang ya. Ini memang satu roh ya, saling melengkapi ya. Tambah-tambahkan terus, ini luar biasa Pak Bambang ini. Pribadi Roh Kudus, keluar Roh Kudus ya. Jadi ada penambahan terus, firman meneguhkan, menguatkan, puji Tuhan ya Pak Bambang. Tuhan berkati. Ya, mungkin nanti saya minta untuk doa berkat Pak Bambang ya. Saya minta nanti doa berkat. Pak Rasman masih ada nggak Pak Rasman? Sudah nggak ada ya Pak Rasman ya? Oke, kalau gitu saya... Pak Rasman? Sudah nggak ada Pak Rasman ya? Lagi sudah nggak ada. Oh iya, lagi jemput anaknya kali ya. Oke, kalau gitu ya kita angkat satu pujian. Ya, oke kita angkat.
Yesus yang termanis ya. Nggak usah pakai musik aja. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sudah sharing firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, diteguhkan firman-Mu pribadi Roh Kudus ini yang harus kami hargai, hormati ya Bapa, sehingga tidak gegabah hidup kami ini, tetapi terus Bapa kami mawas diri, karena kami tahu pribadi Roh Kudus yang lemah lembut ya Bapa, yang mudah terluka. Biarlah Bapak firman yang sudah ditaburkan oleh hambanya ini Bapak menjadi rema bagi mereka yang mendengarkannya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini untuk Pak Joni yang sedang sakit ya Bapak. Sembuhkan Pak Joni Tuhan, kakinya Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter Tuhan. Kami minta pengurapan Roh Kudus mengurapi Pak Joni. Urapi dia Roh Kudus, Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadamu Tuhan, karena kami percaya mujizat itu masih ada. Kami minta saat ini Roh Kudus kemurahan-Mu Tuhan, pulihkan dia Tuhan, sehingga dia leluasa untuk melangkah kembali Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, iblis tidak bisa mencuri damai sejahtera apapun juga Bapak. Lewat Pak Joni ini Tuhan Yesus, tapi ada kasih anugerah, mujizat itu masih ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, pulihkan dia dengan segera Roh Kudus, Kau jamah dia dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau jamah dengan kuasa ilahi-Mu, kinali halabashi karabatemi mata karabasande, kinali halabi harabashi karabatemi mata karabah. Kami percaya Tuhan Yesus, Pak Joni pulih Tuhan Yesus, dia sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada kekuatan, ada shalom, damai sejahtera Allah. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau yang menyelesaikan dan Engkau memulihkan Pak Joni. Di dalam Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita angkat kedua tangan ya, biarkan Pak Bambang yang memberikan doa berkatnya. Silakan Pak Bambang kita untuk. Terima kasih untuk kehadiran Roh Kudus 1,5 jam. Akan lebih menggerakkan kami menghadirat-Mu. Kami percaya damai sejahtera Bapa, belas kasih Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus sudah Kau impartasikan ke dalam kami semua. Mulai saat ini sampai saatnya Kau datang jemput kami di angkasa, temu di angkasa. Semua yang punya harapan ini sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, Bu Indri ya. Terima kasih firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat istirahat juga. Ya, buat Pak Robert ya. Buat semua, Rika, Pak Anfa, ya, Terima kasih Linda. Pak Bambang. Makasih Bu Terima Ira. kasih Bambang, Oke, Melia. Pak Joni. Andri, semua, Ibu Ira, terima kasih, Bu Ya, terima Maria, kasih Bu Ira. Pak Terima Robert. kasih semua. Bu Maske. Tuhan Yesus Pak memberkati. Joni lekas sembuh. Pak Anpal, Selamat Terima kasih, istirahat Pak semuanya Anpal. ya. Terima Bu Indri. Tuhan memberkati Salam. semua, Bu shalom. Astati. Pak Bambang, terima Ya, kasih ya. Berkati. Oke, berkati. Tuhan Terima kasih berkati. semua, Tuhan Bu berkati. Maria. Terima kasih. Berkati. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih. Salam.